sudah dianiaya. Maka kalau sekarang ada macam-macam kesulitan, tidak usah heran, sejak awal sudah seperti itu. Sesudah gereja lahir, langsung disusul dengan penganiayaan. Pada bab 4 Kisah Para Rasul itu judulnya adalah Petrus dan Yohanes di hadapan Mahkamah Agama. Jadi pemimpinnya ditangkap, diadili. Nah, ketika pemimpin-pemimpin diangkat dan kemudian diadili, reaksi jemaat itu seperti apa? Watak seseorang atau watak satu komunitas itu bisa dilihat antara lain oleh cara bereaksi kalau mengalami sesuatu. Nah, gereja Yerusalem itu sejak awal dianiaya. Apa reaksi mereka menurut Kisah Para Rasul? Apakah langsung rapat dewan paroki? Tidak. Reaksi mereka berdoa. Ini bukan cerita saya, ini ada di dalam kitab suci. Pertanyaannya, isi doanya apa? Mereka menempatkan penganiayaan itu sebagai murid-murid Kristus. Dulu guru saya dianiaya, jadi kalau saya dianiaya sekarang ini ya wajar-wajar saja. Hebat kan? Tidak minta dibebaskan, sama sekali tidak. Tidak ada satu kalimat pun yang mengatakan bebaskanlah kami, kuatkanlah. Tidak ada. Doanya ayat 29, dan sekarang ya Tuhan, lihatlah bagaimana mereka mengancam kami, dan berikanlah kepada hamba-hambamu keberanian untuk memberitakan firman. Hebat sekali. Pegangannya teguh, tidak digoncang oleh apapun. Dan pada ayat 31 dikatakan, dan ketika mereka sedang berdoa, goyanglah tempat mereka berkumpul itu, dan mereka semua penuh dengan Roh Kudus, lalu mereka memberitakan firman Allah dengan berani. Dan masih bagus lagi kalau dibaca bab 5 ayat 41. Ketika rasul-rasul dihadapkan ke mahkamah agama, itu kisah itu ditutup dengan kata-kata ini, bab 5 ayat 41. Dan rasul-rasul itu meninggalkan sidang mahkamah agama dengan gembira, karena mereka telah dianggap layak menderita penghinaan oleh karena nama Yesus. Dihina karena nama Kristus itu adalah privilegi. Tidak semua orang mendapat kesempatan dihina, sehingga mereka pulang dengan gembira. Tadi saya mengatakan untung ada penganiayaan. Kalau tidak ada penganiayaan, gereja itu ya hanya berputar di Yerusalem saja, tidak kemana-mana. Maka nomor 3, saya memberi judul gereja menyebar. Gereja menyebar karena penganiayaan, bukan karena yang lain, karena penganiayaan. Ada beberapa ayat yang penting untuk itu. Penyebaran pertama, Kisah Para Rasul bab 8 ayat 1 sampai 3. Saya baca ayat 1. Pada waktu itu mulailah penganiayaan yang hebat terhadap jemaat di Yerusalem. Mereka semua kecuali rasul-rasul tersebar ke seluruh daerah Yudea dan Samaria. Bisa membayangkan apa enggak? Yudea dan Samaria itu ada di mana? Kalau melihat peta Palestina, di selatan itu Yudea, di utara itu Galilea, di tengah-tengah itu Samaria. Nah, tersebarnya bagaimana? Apakah tersebar ngacir, lari, takut? Tidak. Itulah yang istimewa. Ayat 4, mereka yang tersebar itu menjelajah seluruh negeri itu sambil memberitakan Injil. Hebat kan? Untuk ada penganiayaan, yang dianiaya lari, larinya tidak ngacir,
tetapi sambil memberitakan Injil. Nah, ketika Samaria berkembang, ayat 11 saya baca, ketika rasul-rasul di Yerusalem mendengar bahwa tanah Samaria telah menerima firman Allah, mereka mengutus Petrus dan Yohanes ke situ. Maka daerah itu menjadi pusat kehidupan gereja sesudah Yerusalem. Yang berikutnya, penyebaran berikutnya diceritakan pada Kisah Para Rasul bab 11 ayat 19 saya baca. Sementara itu banyak saudara-saudara telah tersebar karena penganiayaan yang timbul sesudah Stefanus dihukum mati. Mereka tersebar sampai ke Venesia, Siprus, dan Antioquia. Namun mereka memberitakan Injil kepada orang Yahudi saja, yang lain-lain tidak. Nah, ayat 20 menjadi kunci baru. Akan tetapi di antara mereka ada beberapa orang Siprus dan orang Kirene yang tiba di Antioquia dan berkata-kata juga kepada orang-orang Yunani dan memberitakan Injil. Dulu untuk menjadi pengikut Kristus itu harus menjadi Yahudi dulu. Kalau tidak jadi Yahudi, artinya mengikuti adat istiadat Yahudi, tidak boleh menjadi pengikut Kristus. Sekarang mulai babak baru. Injil juga diwartakan kepada orang Yunani. Itu artinya orang-orang Yunani yang bukan Yahudi bisa menjadi murid Kristus. Apa yang terjadi sesudah itu sama seperti Samaria tadi. Samaria berkembang supervisi dari Yerusalem. Itu yang ditiru oleh Romo Adi. Ada tim supervisi keuskupan, ke paroki-paroki. Dulu sama, Samaria berkembang supervisi dari Yerusalem. Antioquia berkembang. Nah, ini babak baru. Tadi yang diutus itu adalah Petrus dan Yohanes, dua murid utama Yesus. Siapa yang diutus ke Antioquia? Antioquia itu adalah pusat kekaisaran Roma di timur, kota metropolitan seperti Jakarta. Nah, ayat 22, maka sampailah kabar tentang mereka kepada jemaat di Yerusalem, lalu jemaat itu mengutus Barnabas ke Antioquia. Barnabas ini satu dari ke-12 rasul atau bukan? Bukan. Maka pertanyaan kita, kenapa yang diutus ke Antioquia ini lain? Tidak satu dari 12 rasul, tetapi Barnabas. Siapa dia ini? Antioquia di bawah atau dalam pelayanan yang dikerjakan oleh Barnabas ini menjadi pusat baru kehidupan murid-murid Kristus. Kalau membaca bab 11 ayat 24, Barnabas itu digambarkan orangnya begini. Karena Barnabas adalah orang baik, penuh dengan Roh Kudus dan penuh iman. Itu Barnabas. Betapa besar pengaruh Barnabas di Antioquia. Murid-murid itu untuk pertama kalinya disebut Kristen. Jadi sebelum ada gereja Antioquia, pengikut-pengikut Yesus itu namanya orang Yahudi, pengikut sekte jalan Tuhan. Jadi agamanya apa? Yahudi. Sektenya jalan Tuhan. Tetapi di Antioquia, berkat kepemimpinan Barnabas, ada identitas baru murid-murid Yesus. Mereka untuk pertama kalinya disebut Kristen. Nah, saya ingin menunjukkan bagaimana Antioquia itu menjadi pusat
misi. Antiokhia adalah pusat misi gereja. Alasannya apa? Saya tunjukkan beberapa. Yang pertama, Barnabas pasti mencari teman ketika dia diutus ke Antiokhia oleh Yerusalem untuk memimpin gereja Antiokhia. Nah, silahkan baca nanti ayat 25 bab 11. Ketika diutus ke Antiokhia, dikatakan, lalu pergilah Barnabas ke Tarsus untuk mencari Saulus. Dan setelah bertemu dengan dia, ia membawa ke Antiokhia. Itu ceritanya. Paulus itu kan bekas penganiaya jemaat, ditolak di mana-mana. Akhirnya pulang kampung. Tarsus itu tempat kelahirannya, karena tidak diterima di mana-mana. Nah, Barnabas ingat, saya dulu pernah ketemu dengan orang yang namanya Saulus, orang yang pemberani, orang yang cemerlang, sekarang sedang kehabisan harga diri di kampung halamannya saya jemput. Maka Barnabas menjemput Saulus, dibawa ke Antiokhia. Itulah yang diceritakan pada Kisah Para Rasul bab 13. Saya baca, ada 5 orang disebut di sana. Pada waktu itu dalam jemaat di Antiokhia ada beberapa nabi dan pengajar. 1, Barnabas, Simeon yang disebut Niger, Lukius orang Kirene, Menahem yang diasuh bersama dengan raja wilayah Herodes, dan Saulus. Nah, berkat dewan itulah, ayat 2 bab 13, mereka rapat dewan paroki Antiokhia dan mengambil keputusan begini. Pada suatu hari, ketika mereka beribadah kepada Tuhan dan berpuasa, berkatalah Roh Kudus, khususkanlah Barnabas dan Saulus bagiku untuk tugas yang telah kutentukan bagi mereka. Inilah misi pertama. Artinya, dewan paroki rapat, keputusannya, mari kita pergi ke tempat lain untuk bangsa sejahtera.